Saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan semua petani, benar apa tidak bibit Mariles itu 10 tahun tidak berbuah lagi. Di garis bawah ya, saya akan menjabarkan secara detail tentang benar atau tidaknya bibit cabutan, bibit kentosan yang kita pilih-pilih dari pohon indukan super itu tidak berbuah ketika 10 tahun ke atas. Gak ada hasilnya. Oke, saya akan menjawab. Itu semua hoax. Saya di sini bukan untuk memproklamasikan bibit cabutan atau kentosan. Saya akan bedah di video kali ini, jangan kalian lewatkan. Lantas apa yang membedakan bibit unggul, bibit cabutan, atau sering kita sebut juga yang satu lagi klasifikasinya adalah bibit abal-abal, kantongan. Ada 3 ini. Kan seperti itu. Oke, kita mulai dari bibit unggul. Oke. Bibit unggul itu ada kultur jaringan, ada juga DKLP, persilangan Dura dan Pisipera. Bibit unggul itu indukannya sudah dipilih, ditentukan. Duranya sudah dipilih, pokok bapaknya sudah dipilih, ibunya sudah dipilih, bapaknya sudah dipilih, kemudian disilangkan. Contoh, ini kita anggaplah udah tinggi ya, anggaplah kita buat jadi pokok indukan. Ini kawan-kawan, sebelum ini udah buahnya bagus-bagus Dura, untuk menciptakan bibitnya, dia dipolinasi. Artinya, ketika ini sebelum mekar masa antesis, ini sudah ditutup. Ini sudah diperhatikan segala macam, maka dibungkus dia, kemudian tidak disterilkan semua, setiap janjang yang akan bakal buah Dura ini ditutup. Ditutup, kemudian diambillah pokok bapaknya tadi yang sehat, yang bugar, yang bagus pertumbuhan vegetatifnya, disilangkanlah dengan ini. Maka menciptakan yang ini tadi Dura menjadi Pisipera. Paham ya? Menjadi Pisipera. Menjadi Tenera. Dura yang disilangkan dengan Pisipera tadi, yang diambil ini gak ada pula bunga jantan. Ada bunga jantan diambil khusus, ya kan, polennya, maka dicampurkanlah itu. Indukannya, entah indukannya dari mana terserah. Contoh, binga lah, apalah, contoh begitu. Duranya juga seperti itu ya, ada istilahnya. Disungkup, berapa hari sekian, segala macam, apalah ini pokoknya, dipolinasi, disungkup, disterilkan, tidak ada dari lain-lain mencampurin ini. Jadi dia memang betul-betul tahu kita klasifikasi indukannya. Oke, terciptalah dia udah panen, dijadikanlah ini bibit unggul. Sampailah dia seperti ini, dijadikanlah kecambah. Panjang ini video kita. Oke, simak, jangan sampai ketinggalan. Kedua, itulah bibit unggul tadi. Dibuatlah diambil ini, dipanen, direbus, direndam segala macam. Jadilah kecambah. Jadi memang betul-betul terpilih dia dari Dura dan Pisipera gitu. Tinggal bagaimana mutunya itu, tinggal bagaimana pohon induk dan polinator tadi dan balai benih untuk meningkatkan produksinya atau meningkatkan kualitas dari perkesambahannya tadi. Oke, itu seperti itu. Nah, dia jelas dia indukannya, bapaknya jelas disilangkan, tidak boleh dari mana-mana. Kita sekarang masuk ke bibit cabutan. Oke, bibit cabutan yang membedakan dia dengan bibit unggul adalah bibit kentosan yang kita ambil itu dari bawah-bawah segala macam. Dia itu berbuah, anggaplah ini cantik buahnya, besar-besar, bagus-bagus, udah tinggi. Kita jadikan bibit, baik berondolannya maupun ibaratnya ini ada kentosan yang kita ambil jadikan bibit. Apa membedakannya dengan bibit unggul? Yang membedakannya adalah proses persilangannya tadi. Ibaratnya ini masa antesis, masa penyerbukan. Udah masa penyerbukan buah-buah ini kan diserbuki. Baik dari bunga jantannya sendiri, baik dari bunga jantan yang lain, baik dari bunga jantan yang lain. Ibaratnya yang menyerbukin ini sembarangan alami. Melalui serangga penyerbuk ataupun angin. Jadi diserbuki lah ini. Sembarangan. Jadi entah pokok bapaknya sehat, entah penyakitan, pokoknya campurlah pelepah panjang, pelepah pendek, sembarangan lah ini. Disilangkanlah, tersilangkan secara alami lah. Maka hasil dari sini tidak jelas. Apakah tidak bagus? Ada yang bagus, ada yang tidak. Tidak jelas dia, tidak jelas. Tidak seragam nantinya. Itulah tercipta dia. Berondolan lah dia seperti ini. Panjang video kita ya.
Nah, brondolan lah dia matang seperti ini, jatuh, tumbuhlah dia, itu yang kita ambil. Jadi nasib-nasiban. Ketika nanti sudah berbuah, ketika ini sudah berbuah bagus, seperti ini buah pasir contohnya, apakah 10 tahun tidak berbuah? Itu pembodohan publik. Di mana itu ada? Ini 18 tahun buahnya babon-babon, gak ada masalah. Itu bibit cabutan. Jadi itu bohong semua itu. Kalau nggak dipupuk ya nggak berbuah. Hanya saja kita tidak bisa menentukan karakteristik dari tanaman itu, mereknya apa, contoh panjang pelepahnya, pelepah pendek atau pelepah panjang, tipe buahnya, kan seperti itu bibit kentosan. Jadi kalau dia berbuah dapatnya hasil yang bagus, sampai kapanpun akan tetap bagus. Tidak ada itu gara cabutan dia secara alami gini nggak bagus, bohong, itu pembohongan publik. Oke, kemudian masuk kita ke klasifikasi yang ketiga, bibit abal-abal. Kenapa dikatakan bibit abal-abal? Bibit cabutan beda sama abal-abal loh. Bibit abal-abal adalah bibit yang kantongan yang katanya unggul padahal tidak unggul. Kita beli kecambah harga 200.000, 300.000, dalam kantongan 250 biji, 150 biji. Itulah bibit abal-abal. Kenapa Pak Guru dikatakan bibit abal-abal? Tanda tanya besar ini di pelepah ini. Kenapa? Karena kita tidak tahu asal usulnya. Apakah bisa bagus? Bisa juga. Kalau yang pembuat kecambah itu betul-betul walaupun tidak disilangkan jadi kayak sayur kentosan, dia diambil brondolan yang besar segala macam bisa gitu. Yang menjadi pertanyaannya, kalau diambil dari brondolan sembarangan, dari blok-blok yang penyakitan, blok-blok yang bibit sawitnya nggak bagus, perawatannya nggak bagus, indukannya nggak bagus, genetiknya nggak bagus, yang lama trek itu diambil, kita nggak tahu, kita tanam. Hasilnya jong, hancur, dirawat pun susah. Itulah bibit abal-abal. Jadi abal-abal, mariles, unggul itu berbeda. 3 sifat yang berbeda. Abal-abal ini kita nggak tahu asal usulnya. Kita beli kecambah aja bagus-bagus, enggak penyakitan, enggak responsif terhadap pupuk, indukannya enggak responsif. Sedangkan bibit cabutan kita memahami. Contoh, itu bagus-bagus sekali buahnya kan. Dura, kita jadikan induk karena itu udah terserbuki alami. Tapi di sekitarnya ini itu yang menyerbuki. Bagaimana nanti hasilnya? Ya 50-50. Begitu. Kalau kita tanam 100, 60 bagus, 40 nggak bagus. Itulah jatuh-jatuhnya mariles. Tapi bukan nggak bagus 10 tahun. Gitu. Keseragamannya kurang. Gitu. Itulah bibit mariles. Kalau bibit unggul, jelas. Contoh merek Simalungun, indukannya dari apa? Lonsum, indukannya dari apa? Dipilih yang terbagus. Tapi yang menjadi pertanyaan, apakah